Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok IST11 yang beranggotakan saya Muhammad Dafa Yordan Lovitz, Saya Maisara Bani Farsanda. Saya Novelia Rahman. Saya Malora Kasandaya. Saya Muhammad Irfan, silahkan menyaksikan. HIV adalah Human Immunodeficiency Virus. Jika kamu memiliki HIV, maka kamu mengalami infeksi yang merusak sistem kekebalan tubuhmu dari waktu ke waktu dan menyebabkan AIDS. AIDS adalah singkatan dari Acquired Syndrome Immunodeficiency. Kondisi ini merupakan tahap akhir dari infeksi HIV. Ketika sistem kekebalan tubuhmu rusak dan terlalu lemah untuk melawan infeksi biasa, meskipun tidak ada obat untuk HIV, obat yang disebut antiretroviral dapat mengurangi jumlah HIV dalam tubuhmu. Namun, seiring berkembangnya ilmu dan teknologi di bidang kesehatan, para ilmuwan mulai menemukan vaksin untuk melawan HIV. Uji coba vaksin HIV pertama kali dimulai pada tahun 1987. Sejak saat itu, banyak tantangan yang muncul dalam upaya menemukan vaksin yang aman dan efektif melawan virus tersebut. Dilansir dari artikel yang diunggah oleh EIVI, International AIDS Vaccine Initiative pada tahun 2009, ditemukan antibodi penetralisir luas BNABS yang kuat dari sejumlah besar orang yang hidup dengan HIV di Afrika, India, Thailand, Australia, Inggris, dan para peneliti di Amerika Serikat di Neutralizing Antibody Center. Penemuan BNABS yang ampuh menandai tonggak penting di bidang ini dan mengubah pemahaman kita tentang kemungkinan pengembangan vaksin HIV memulai era baru pengembangan vaksin HIV. Yang pertama ada vaksin mRNA. Pada akhir November 2021, para ilmuwan memperkirakan bahwa vaksin mRNA COVID-19 telah mencegah kasus kematian akibat COVID-19 di Amerika Serikat. Landasan pengetahuan tersebut mendukung penciptaan vaksin mRNA yang aman dan efektif untuk membantu mengendalikan penyebaran COVID-19, melindungi orang dari gejala parah, dan mengurangi risiko kematian. Kini para ilmuwan bertujuan untuk memanfaatkan kekuatan teknologi mRNA untuk melawan penyakit lain termasuk HIV. Vaksin mRNA mungkin menghasilkan respons imun yang lebih efektif dibandingkan desain vaksin sebelumnya, berdasarkan respons imun yang dihasilkan oleh vaksin COVID-19. Kemungkinan besar untuk memberikan perlindungan jangka panjang terhadap HIV, strategi vaksin memerlukan beragam vaksin, booster, dan bahkan mungkin elemen pelepasan waktu untuk merangsang berbagai sebagian sistem kekebalan, kata Malforich. Vaksin mRNA dapat merangsang sistem imun yang baik karena kemampuannya meniru sifat patogen utuh tanpa menyebabkan komplikasi yang dapat ditimbulkan akibat keberadaan patogen utuh. Proses respon imun dimulai dari injeksi mRNA eksogen yang tergandung dalam vaksin ke bagian tubuh manusia yang akan menjadi lokasi ekspresi antigen utama. mRNA akan dikenali oleh antigen presenting cells atau APCS, terutama sel dendritik. Sampai saat ini, penemuan vaksin HIV masih mengalami hambatan dalam pengembangannya, mengingat berbagai masalah terkait sifat genetik virus dengan variabilitas tinggi, keterbatasan minat peneliti, kurangnya pendanaan, serta tidak adanya model hewan uji yang ideal. Dalam 2 dekade terakhir, telah banyak kemajuan yang signifikan mengenai vaksin HIV. Beberapa kandidat vaksin telah melalui tahapan uji coba efikasi dan memberikan harapan yang cukup menjanjikan. Selain itu, penemuan antibodi monoklonal yang dapat menetralisir HIV-1 secara luas juga menjadi pendekatan baru untuk pengembangan vaksin HIV ini.